Selamat pagi, kita ketemu lagi di materi yang berikutnya di video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur teori akuntansi. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kuliah atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa semoga materi yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk saudara dan semuanya, sehingga dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai tentang materi di bidang teori akuntansi. Nah, bagian dari struktur teori akuntansi, kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah tujuan laporan keuangan. Seperti yang telah kita ketahui bersama mengenai tujuan laporan keuangan yang telah kita bahas di kelas di minggu-minggu yang kemarin, apa sih sebenarnya tujuan dari laporan keuangan? Untuk memberikan informasi mengenai perusahaan yang kita pimpin atau perusahaan yang kita jalankan kepada siapa? Kepada end user, kepada investor, atau kepada internal perusahaan. Nah, jadi tujuannya jelas ya, sebagai sebuah media informasi yang nantinya akan digunakan investor untuk mengambil keputusan yang akan mereka gunakan. Nah, kemudian untuk konsep yang kedua kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah postulat akuntansi dan konsep teoritis akuntansi yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu postulat akuntansi. Jadi postulat ini adalah sesuatu yang tidak memerlukan pembuktian. Nah, jadi dengan kesesuaian laporan keuangan, jadi gini gambarannya. Misalkan kita tinggal di sebuah daerah atau di daerah Kalimantan Timur atau tinggal di daerah Jawa misalkan. Nah, kita tidak bisa menyamakan background dari Kalimantan dan Jawa ya. Tentunya dari segi lingkungan ekonomi, politik, dan sosiologi. Tempat di mana perusahaan melakukan proses akuntansi. Jadi kita nggak perlu membuktikan misalkan kita akan menerbitkan laporan keuangan akuntansi itu di daerah Jawa. Ya, tentunya culture budaya yang ada di masyarakat Jawa itu berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Misalkan dari segi apa nih paling gampangnya? Dari segi lingkungan ekonomi saja deh. Nah, kita lihat dari paling gampang yaitu adalah sisi UMR. Ya sebenarnya lebih kompleks, tapi biar lebih gampang dalam menggambarkan, ya saya gambarkan dengan lingkungan ekonomi yaitu UMR. Nah, apabila kita ingin menerbitkan laporan akuntansi di Jawa yang notabene juga UMR-nya seperti kita ketahui bersama ya. Ya, jika kita ingin menerbitkan sebuah kurs ya, kemudian mode pembelanjaan. Nah, mode pembelanjaan atau belanja perusahaan ya tentunya berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Nah, karena memang belanja perusahaan berbeda karena dari nilai pembilangnya saja sudah berbeda. Jadi kita tidak perlu membuktikan dan tidak perlu menjelaskan apa bedanya lingkungan ekonomi yang ada di Jawa dan Kalimantan. Kemudian untuk postulat entitas. Jadi dari segi entitas ya, kita ini harus bisa membedakan antara perusahaan yang dikelola oleh manajer itu berbeda dengan pemiliknya. Jadi kalau saudara ke depan itu ingin membuat sebuah perusahaan yang independen, yang bisa diketahui untung dan ruginya itu kita harus memisah kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Jadi kalau saudara sebagai seorang pemilik masih campur tangan di dalam manajemen, maka yang terjadi adalah apa? Konflik kepentingan. Ya memang tidak bisa dipungkiri ada di beberapa perusahaan
bahwa pemilik itu juga ada dalam manajemen. Tapi memang tugasnya bukan sebagai bagian operasional yang sangat detail, tidak. Jadi hanya sebagai seorang pengambil keputusan. Biar apa sih sebenarnya? Biar apa yang sudah terjadi dalam perusahaan itu tetap pada rules yang ditetapkan oleh pemiliknya. Ya, tidak bisa kita salahkan juga karena mungkin biar rohnya yang dalam perusahaan itu tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh owner. Tapi memang harus terpisah ya. Maka ya kadang ada entitas pemilik dan entitas manajemen. Jadi memang dipisah, ada temboknya. Makanya misalkan keuangan, jadi pemilik itu kita anggap sebagai sebuah, ya kalau di kampus ya gampangannya yayasan ya. Ya, jadi di yayasan itu juga ada manajer keuangan yang mengatur keuangan yayasan. Dan di manajemen atau di usaha juga ada manajer keuangan yang mengatur keuangan perusahaan. Tinggal ketika nanti akan pelaporan, maka ada namanya konsolidasi keuangan. Jadi penggabungan keuangan untuk mematchkan apa yang terjadi di operasional dan apa yang terjadi di pelaporan yayasan. Nah, ini pembagian entitas. Kemudian postulat kelangsungan usaha. Nah, jadi mengasumsikan perusahaan itu tidak akan dilikuidasi di masa datang. Ya, jadi gini gampangannya. Kita kan pengen nih punya sebuah usaha itu yang long life gitu loh. Tidak hanya musiman. Nah, jadi gimana caranya kita membuat sebuah komitmen antar personil untuk dapat apa? Menyediakan dasar pokok kebutuhan dari end user kita termasuk dalam segi pengelolaan akuntansinya. Nah, jadi kalau saudara kepengen punya bisnis yang bagus, ya kita harus punya komitmen nih antara owners dengan personil kita. Ya harus gampangannya ya seia sekata. Apa yang dibutuhkan publik ya kita harus bisa menyediakan. Menghindari apa? Menghindari komplain yang berlebihan. Kemudian juga setelah penjualan bagus harus ada pengelolaan keuangan yang mumpuni juga. Jadi jangan sampai penjualan bagus tapi pencatatan jeblok ya. Akhirnya apa? Kita nggak bisa tahu seberapa besar tingkat keuntungan yang sudah kita peroleh. Kemudian yang berikutnya adalah postulat periode akuntansi. Nah, jadi seperti sebuah pelaporan keuangan pada umumnya ya. Nah, kita juga harus bisa mengetahui kinerja dari operasional perusahaan. Nah, maka itu biasanya kan kita mengenal nih periode akuntansi triwulan, periode akuntansi setengah tahun. Nah, itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya usaha kita ini berkembang. Jangan-jangan selama 6 bulan ini perusahaan kita mengalami penurunan. Nah, untuk itulah kita bagi dalam 1 tahun itu ada berapa periode ya tergantung kebijakan pada saat awal pendirian. Misalkan setiap per 6 bulan dilakukan penilaian kembali. Nah, kita lihat nih perusahaan kita ini udah sejauh mana dan dalam waktu 6 bulan ini pasti kan ada beberapa kali melakukan kerugian, kesalahan. Nah, ini kita evaluasi. Sehingga apa? Sehingga dalam 6 bulan berikutnya ini tidak terjadi hal yang sama atau salah yang sama. Nah, jadi kalau di perusahaan itu kan ada namanya praraker, rapat kerja. Ini fungsinya itu untuk membahas kesalahan atau kebaikan yang dilakukan dalam periode sebelumnya. Supaya kita evaluasi lagi dan tidak terjadi kesalahan yang sama untuk periode berikutnya ya, semacam laporan pertanggungjawaban gitu lah.
Kemudian konsep teoritis akuntansi, itu teori yang kedua. Jadi teori ini membahas mengenai hal yang sama yang tidak memerlukan pembuktian juga. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah karakter pelaporan keuangan ini digambarkan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan dari si ownernya. Jadi misalkan nih, dalam pelaporan keuangan PT Jarum dengan Bank BCA, sama-sama mega bisnis ya. Tapi karakter dari owner Jarum itu dalam hal melakukan pelaporan keuangan ini pasti berbeda. Dari segi apa? Ya paling gampang dari segi, ya kalau saudara download financial reportnya. Dari peletakan gambar, pengaturan bahasa, penyampaian kepada investor, pasti bahasanya tidak ada yang sama. Karena memang sesuai dengan karakteristik dari kepemilikan owners tadi. Nah, ini memang berbeda hal ya dengan laporan keuangan setiap individu. Laporan keuangan intinya sama, ya, melaporkan laba rugi hingga ke balance sheet. Tapi the way of to reporting kepada investor itu kan pasti berbeda. Ya, misalkan saudara akan menceritakan cerita drakor semalam, pasti kan gaya bahasa antara seorang A dengan yang B pasti berbeda kan? Yang satu menggebu-gebu, yang satunya datar. Nah, itu gambarannya. Kemudian teori kepemilikan. Hampir sama dari slide sebelumnya ya. Sudut pandang pemilik ya, terrefleksi dari cara dia melaporkan catatan akuntansinya. Ya, atau dalam hal membuat laporan keuangan. Ya, intinya sama lah. Aset dikurangi utang ketemu equity dari pemilik. Tapi gimana caranya dia melaporkan? Gimana cara dia membuat artikulasi bahasanya? Pasti tidak sama. Nah, jadi memang tujuannya sama, tetapi cara melaporkannya berbeda tergantung siapa itu pemiliknya. Kemudian teori entitas. Jadi gampangannya ini, ketika akan membuat entity ya, harus dipisahkan antara pihak yang menyediakan modal pada entity sebuah perusahaan dengan perusahaan yang menjalankan entity dari pemilik. Nah, ya itulah fungsinya. Jadi kalau saudara punya perusahaan, punya bisnis, ya, ketika saudara menjatuhkan atau menanamkan modal pada perusahaan, ya, nantinya ketika akan melakukan pelaporan, ya harus dipisah mana modal pemilik dan mana modal perusahaan. Jadi tidak terjadi campur aduk, ya. Misalkan bisnisnya sederhana, bisnis saya seputar toko kelontong, Pak. Ya, enggak masalah ya. Selama dalam proses pencatatan keuangan itu saudara memisahkan mana modal pemilik dan mana modal usaha. Mana yang akan kita gunakan sebagai uh, melengkapi bisnis lagi, jadi diputar menjadi barang lagi atau barang dagangan lagi, atau mana yang masuk menjadi kantong pribadi kita. Nah, jadi harus terpisah ya. Nah, prinsip yang akuntansi yang kita ketahui ya ini prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Kalau di dunia ya ditetapkan oleh Federation Accounting Standard Board atau FASB. Kalau di Indonesia ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Indonesia ya, atau lebih dikenal ya ditetapkan oleh IAI lah atau Ikatan Akuntan Indonesia ya. Jadi ya yang menetapkan standar ya adalah badan standarnya. Nah, jadi yang mengatur rules of accounting yang ada di Indonesia. Jadi disesuaikan dengan culture Indonesia. Nah, ya, kapan saudara ada waktu membuka PSAK ya, peraturan standar akuntansi, ya, di situ kan mengatur bagaimana rules yang harus saudara gunakan dalam pelaporan, tindak laku atau perilaku sebagai seorang accounting, nah itu semuanya diatur di situ.
Nah, ini prinsip-prinsip akuntansi yang bisa saudara baca dan nanti penjelasan dari A ke I ada di materi terpisah yang saya sertakan dalam satu file ke ketua kelas. Dan ini adalah tugas yang harus saudara kerjakan. Waktunya 1 minggu dari sejak video ini tayang. Ya. Cara menjelaskannya dan cara mengerjakan saya sudah buatkan step-stepnya. Perusahaannya bebas. Ya, perusahaannya harus ada ya. Tidak perusahaan yang tidak diada-adakan ya. Jadi bukan perusahaan fiktif. Nah, saya rasa perusahaan startup itu banyak sekali ya di Indonesia. Pilih salah satu, ya, ungkapkan struktur teori akuntansi yang dia gunakan. Cara mencarinya ya, saudara download financial report-nya atau saudara cari tahu dalam laporan keuangannya, cari menggunakan Ctrl F, cari teori akuntansinya, ketemu, kemudian identifikasi, lalu buatlah rekomendasi tentang struktur teori akuntansi yang dapat diimplementasikan untuk perusahaan startup yang Anda pilih. Nah, saudara jangan menganggap tugas ini susah karena ya inilah memang tugas saudara sebagai seorang analis ke depannya. Jadi saat ini kita belajar menjadi seorang analis keuangan, ya. Selamat mengerjakan, semoga dapat dikerjakan dengan mudah. Seperti biasa tugasnya diketik menggunakan komputer, print menggunakan kertas A4 dan dikumpulkan di meja saya maksimal 1 minggu ke depan sejak video ini tayang. Terima kasih atas kesediaan saudara mengikuti materi ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat digunakan untuk penambahan wawasan saudara ke depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.